Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan memberikan sedikit penjelasan mengenai abstrak data type, linked list, tag, and queue. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu abstrak data type atau ADT. Tipe data abstrak ADT pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan komputer untuk memisahkan struktur penyimpanan dari perilaku tipe data yang abstrak, seperti misalnya tumpukan atau stack, serta antrian queue. Seperti kita duga, pemrograman tidak perlu tahu bagaimana tumpukan atau stack. Perubahan implementasi ADT tidak mengubah program yang menggunakan secara keseluruhan, dengan catatan bahwa interface ADT tersebut dengan dunia luar tetap dipertahankan. Pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan secara terpisah. Yang perlu dibicarakan antara pembuat dan pengguna ADT adalah interface ADT yang bersangkutan. ADT merupakan sarana pengembangan sistem yang bersifat modular, memungkinkan suatu sistem dikembangkan oleh beberapa orang anggota tim kerja di mana masing-masing anggota tim bisa melakukan bagiannya sendiri-sendiri, dengan tetap mempertahankan keterpaduannya dengan anggota tim yang lain. Definisi umum tentang ADT di atas dapat diperluas sebagai berikut. 1. ADT dapat didefinisikan sebagai model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Nugroho 2008. ADT merupakan model matematika yang merujuk pada sejumlah bentuk struktur data yang memiliki kegunaan atau perilaku yang serupa, atau suatu tipe data dari suatu bahasa pemrograman yang memiliki semati yang serupa. Barbara Liskov, 1974. ADT adalah sebuah definisi tipe dan sekumpulan primitif atau operasi dasar terhadap tipe tersebut. Persoalan abstraksi data. Struktur data seharusnya menjadi satu bagian internal yang tersembunyi. 2. Pemakai modul tidak perlu mengetahui struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu modul. 3. Pemakai modul hanya diberikan gambaran perilaku, bukan struktur internal dari modul. 4. Fokus pada perilaku objek, membentuk basis pemrograman berorientasi objek. 5. Abstraksi data memungkinkan kita mengabstraksikan rincian-rincian data diimplementasikan menjadi bagian objek-objek berperilaku. 6. Abstraksi data memungkinkan kita memperluas bahasa pemrograman dengan tipe data baru. 7. Abstraksi data berisi sekumpulan objek. Dan yang terakhir, abstraksi data pada prinsipnya merupakan dasar pemrograman berorientasi objek. Tujuan ADT. ADT memisah struktur penyimpanan atau lokasi memori dari perilaku. 2. ADT menyembunyikan informasi atau pengkapsulan, yaitu 1. Perubahan implementasi ADT tidak mengubah teks program lain bila antarmuka tidak berubah. 2. Pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan terpisah, hanya perlu kesepakatan antarmuka pemakaian ADT. 4. ADT merupakan sarana pemrograman modular dan menjadi landasan pembentukan tim pemrograman. Dan yang terakhir, ADT merupakan sarana untuk membuat modul-modul yang menyerupai dengan konsep-konsep yang ditemukan pada domain persoalan. Jenis-jenis ADT. Ada dua jenis ADT. Yang pertama yaitu ADT homogen, yaitu struktur data yang mampu menampung beberapa variabel yang memiliki tipe data yang sama. Dengan kata lain, ADT homogen adalah array. Kedua, ADT heterogen, yaitu tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel dengan tipe data yang sama ataupun berbeda. Dengan kata lain, ADT heterogen adalah struct. Tahapan pembuatan ADT. Bentuk umum penulisannya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di gambar bentuk umum dari penulisan ADT. Kemudian kita masuk ke linked list. Linked list atau list berkait memiliki fungsi kurang lebih mirip seperti array. Tetapi linked list memiliki keunggulan dibandingkan array, terutama dalam hal efisiensi memori. Jika dalam array kita harus menetapkan ukuran banyak data yang akan digunakan, lain halnya dalam menggunakan linked list. Kita tidak perlu menentukan ukuran banyaknya data tersebut. Kita dapat mengatur alokasi memori sesuai data yang ditambahkan atau dihapus secara dinamis. Berikut adalah sebuah gambaran linked list sederhana. Ini gambarnya.
adalah head. Head adalah sebuah pointer atau penanda dari awal sebuah linked list. Kemudian ada value dan next. Value adalah sebuah data yang disimpan dalam sebuah item. Sedangkan next adalah sebuah pointer yang menghubungkan dengan item selanjutnya. Ilustrasi dari operasi-operasi yang umum terdapat dalam linked list sederhana, yaitu yang pertama ada at first. At first gambarnya ada juga di sampingnya. Kemudian at after. Bisa kalian perhatikan gambarnya di situ. Mulai dari at first dan at after sampai yang terakhir ada at last. Kemudian ada di sini remove first. Kemudian ada remove after dan yang terakhir remove last. Oke, kemudian kita akan masuk ke stack. Stack atau tumpukan adalah struktur data tipe linear yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya yaitu LIFO atau last in first out atau FILO first in last out, yang berarti data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar. Jika menggunakan operasi linked list di atas, stack bisa dibuat menggunakan kombinasi add first dan remove first. Contoh sederhana konsep stack dalam kehidupan sehari-hari yaitu tumpukan cucian piring. Dan yang terakhir kita masuk ke queue. Queue atau antrean adalah struktur data tipe linear yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya itu FIFO, first in first out, yang berarti data yang pertama kali masuk ke dalam queue akan menjadi data yang pertama kali keluar. Perbedaan antara stack dan queue adalah dalam proses penghapusnya. Dalam stack item yang dihapus adalah yang paling baru ditambahkan, sedangkan queue data yang dihapus adalah data yang sudah lama menunggu. Jika menggunakan operasi linked list di atas, queue bisa dibuat menggunakan kombinasi add first dan remove last. Contoh sederhana konsep queue dalam kehidupan sehari-hari yaitu antrian sebuah pasien di suatu klinik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.